Kami, mahasiswa Universitas Malungun, jurusan Kehutanan yang KKNT di Desa Lintang Julu, Kecamatan Menjulu, Kabupaten Tuba. Perkenalkan, nama saya Reoti Jahat, NPM 18.321.0035. Perkenalkan, nama saya Redion Patrick Emmanuel Silalai, MPM 18.321.0027. Perkenalkan, nama saya Andrian Sutarian, MPM 18.321.0037. Perkenalkan, nama saya Dennis Terus, MPM 18.321.0021. Pengalaman yang kami dapatkan selama KKNT ini tentunya sangat berarti bagi kami karena menjadi memori atau kenangan yang indah bagi kami. Pengalaman yang kami dapat selama 3 bulan mudah-mudahan membuat kami masa yang akan datang. Yang kami dapatkan juga selama KKNT sangat berpengaruh di dalam menambah wawasan kami serta rasa kemandirian kami. Semoga di beberapa minggu terakhir ini, kegiatan KKNT kami tetap berjalan lancar tanpa ada hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Yuda, mahasiswa kehutanan dari Universitas Simalungun. Setelah mengikuti pertukaran pelajaran di Universitas Lancang Kuning, banyak kesan yang saya dapat pada pertukaran pelajar ini. Saya mendapat banyak ilmu dan pengetahuan yang kiranya mampu saya terapkan dan saya kembangkan lagi untuk saya sendiri atau untuk orang lain. Saya dapat berkenalan dengan beberapa mahasiswa dari universitas lain sehingga dapat menambah wawasan dengan pola pikir yang berbeda-beda. Pesan saya terhadap pertukaran pelajar ini agar kedepannya berjalan lebih baik walaupun berhubungan dengan kondisi yang kurang memungkinkan akibat masa pandemi ini. Demikian pesan dan kesan saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik teman-teman mahasiswa Universitas Simalungun dan mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mata kuliah ekoturisme dan pengelolaan satwa. Dalam masa pandemi ini kita melaksanakan perkuliahan menggunakan jaringan, kita menggunakan aplikasi Zoom. Kita berharap di awal perkuliahan ini ya nanti kita juga akan kirim-kirim bahan-bahan untuk modul yang bisa menambah khazanah buat seluruh mahasiswa sehingga capaian target pembelajaran dari mata kuliah turisme dan pengelolaan satwa yang kita targetkan dalam 14 kali pertemuan, nanti 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ini. Selain itu untuk mendukung mata kuliah ini nanti akan ada saya berikan beberapa tugas ya sebagai penambah ya kegiatan mendukung praktikum kita ya. Baik, saya akan coba men-share apa sih
ekoturisme itu gitu. Ya, jadi kita coba lihat pengertian, prinsip, manfaat dan pengembangan ekowisata. Teman-teman semuanya bahwa sumber daya hutan kan tidak yang harusnya tidak tangiable-nya saja, intangible juga menurut kita itu lebih besar nilainya, value-nya daripada tangible. Jadi kita melihat hutan itu atau melihat sumber daya bentang alam, ternyata nilai di luar tegakan yang ada di dalam juga memberikan nilai yang cukup tinggi. Dan ketika pemerintah juga melakukan moratorium terhadap eksploitasi hutan kita, maka banyak sumber-sumber daya yang lain yang boleh kita kemas sehingga nilai value-nya semakin lebih tinggi. Nah, ada beberapa tentang pengertian dari ekoturism ini. Jadi selalu kalau kita dalam bahasa Indonesia disebut dengan wisata ekologi. Ini adalah sebuah istilah ya. Dan sebagai suatu proyek yang terencana, ini masih baru ya di Indonesia, tetapi sesungguhnya cukup lama dipraktekkan teman-teman. Husserl dalam bukunya mengambil contoh sebuah danau di Inggris yang cukup banyak dikunjungi orang ya, untuk kegiatan ya lintas alam, memancing, atau sekedar dia menikmati bagaimana pemandangan alamnya. Di Amerika juga ya, ada kita kenal Bar Harbor, Maine, Wisconsin di bagian utara, ada air terjun Niagara di New York, ya, pegunungan di California. Ini juga telah banyak menarik minat wisatawan karena nilai-nilai alamiahnya, ya. Kemudian sebaliknya, kalau kita lihat kegiatan wisata ekologi dalam skala yang besar di Amerika Selatan, Amerika Tengah, ini tergolong masih baru teman-teman. Di Indonesia, wisata ekologi ini populer itu sejak 1995, ya, di mana PEK Indonesia melakukan semi lokal yang bekerjasama dengan Walhi. Dari pertemuan tersebut, ya, wisata ekologi menjadi perhatian LSN, instansi pemerintah, termasuk lembaga usaha pariwisata, riset juga, dan perguruan tinggi. Ya. Nah, menindaklanjuti dari kegiatan semi lokal, maka terbentuk Masyarakat Ekowisata Indonesia yang kita kenal dengan MEI. Ya, jadi pertemuan tersebut ya sebagai pertemuan nasional. Ya, itu kalau kita lihat di Indonesia kegiatan-kegiatan ekowisata. Jadi bayangkan Indonesia sendiri baru mulai mengembangkan sejak 1995. Nah, ketika kita bicara kegiatan pariwisata, dalam hal ini lebih skop yang lebih kecil lagi, kita contoh ambil ke ekoturism, ke wisata ekologi, ya, itu butuh waktu yang sangat panjang. Ya, kalau kita lihat pariwisata secara massal misalkan, ya, Bali itu butuh waktu puluhan tahun, lebih dari 40 tahun Bali dibangun kegiatan pariwisatanya, sehingga bisa mendunia seperti yang kita lihat sekarang, ya. Jadi ini juga kesempatan buat para rimbawan, ya, untuk menjual ide-idenya, ya, dalam pengembangan ekoturism ini, ekowisata ini. Nah, apa sih pengertian dari ekowisata? Ya, ekowisata itu adalah lebih banyak dikenal dengan istilah ekowisata. Jadi dalam bahasa Inggrisnya ekoturism, ya. Banyak istilah yang digunakan teman-teman di beberapa negara. Ada ekoturisme, ada alternatif tourism. Alternatif tourism ini artinya dalam sebuah wilayah, kegiatan apa yang bisa dia lakukan. Kalau ada kawasan hutan, mungkin dia bisa melakukan trekking, hiking di sana, ya, atau hal-hal lain. Ada juga yang menyebut dengan istilah nature tourism.
ada responsible tourism, ada special interest tourism. Jadi special interest tourism ini tergantung kepada minat kita untuk melakukan kegiatannya, ya. Ada yang disebut dengan outdoor tourism, ada sustainable tourism, ada yang disebut dengan pendidikan dan perjalanan alam. Jadi banyak istilah-istilah, ya, yang disebutkan tentang ekowisata ini atau ekoturism. Nah, mata kuliah kita selain menyangkut kepada ekoturism, juga nanti kita ada sedikit membahas tentang bagaimana pengelolaan satwa, ya, karena bagaimana memberikan diversifikasi atau atraksi-atraksi lain yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Jadi tergantung. Jadi sama seperti sekarang kuliner kan macam-macam. Jadi namanya saja yang dikemas. Jadi ya ada bakso apa namanya kan, bakso ini segala macam, bahkan semuanya bakso. Ya, ada bakso setan gitu kan. Itu kan adalah istilah-istilah yang menarik, ya, yang menarik. Jadi apalagi di zaman sekarang, di zaman digital sekarang, ya, kreativitas kita untuk menjual sebuah produk itu sangat dibutuhkan. Jadi istilah-istilah yang saya sebut tadi, begitu walaupun banyak, pada dasarnya mempunyai persamaan, ya. Adapun perbedaan istilah itu untuk memberikan kesan supaya kegiatan wisata yang kita yang dilakukan menarik. Nah, Perkenalkan, nama saya Asli Bendra, nomor pokok mahasiswa 183210005 dari Fakultas Pertanian Jurusan Perhutanan, program kuliah kerja nyata tematik pengembangan desa di Desa Pasar, Kecamatan Manjulu, Kabupaten Tuban. Nama saya Sandi Pranal Sinaga, NPM 183210036. Nama saya Aldina Rezeski Sinaga, NPM 183210019. Nama saya Utopianus Angkasa Paun, NPM 183210032. Nama saya Jackson Tumanggor, NPM 183210015. Saya perwakilan KKNT dari Desa Pasar Membenjulu ingin menyampaikan pengalaman, pelajaran dan kesan. Adapun pengalaman kami selama KKNT di sini yaitu pengalaman yang kami dapat selama KKNT di Membenjulu dapat mengetahui beberapa proses pembuatan stuk lebah madu dan dapat melihat jenis lebah yang dikelola untuk menghasilkan madu. Selanjutnya pada kegiatan pembagian bibit dan penanaman di sekitar kantor kepala desa bersama perangkat desa. Kemudian kami juga mengikuti aksi germas di kantor kepala desa Pasar dan kegiatan gotong royong di sekitar jalan desa Pasar. Serta kami juga mengunjungi salah satu penyadap aren untuk mengetahui pengelolaan aren tersebut. Adapun pelajaran yang kami dapat selama KKNT di sini yaitu beberapa hal yang tidak kami
dapat di dalam lingkungan kampus bisa kami dapat selama berlangsungnya kegiatan KKNT di Desa Pasar. Adapun kesan yang kami dapat yaitu yang pertama, merasa senang dikarenakan mendapat pengalaman. Yang kedua, berjumpa dengan masyarakat yang ikut membantu selama kegiatan KKNT. Terima kasih. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath, even when they say there's nothing left, so don't give up on. I'm not giving
I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath. Even when they say there's nothing left. So don't give up on. I'm not giving up. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes. I'm not going down that easily. So don't give up on me. Now I'll hold on to you. No matter what this world will throw, it won't shake me loose. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath. Even when they say there's nothing left. So don't give up on. I'm not giving up. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes. I'm not going down that easily. So don't give up on me. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my